Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menjadi partner country untuk yang ketiga kalinya di Pameran Dagang Industri Internasional Hannover Messe 2023. Ajang bergengsi ini akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 21 April 2023 di Hannover, Jerman. Partisipasi Indonesia sebagai official partner country Hannover Messe 2023 tidak hanya penting untuk ajang branding bagi Indonesia, namun juga mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital. Langsung saja kita akan berbincang-bincang terkait keikutsertaan kembali Indonesia di ajang Hannover Messe 2023 bersama para narasumber yang telah hadir. Selamat datang Pak di acara Indonesia Forward, Bapak Susiwiono Mugiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan juga selamat datang di Indonesia Forward kepada Bapak Eko Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Terima kasih Pak Eko. Dan tentu saja kepada Pak Daniel Suryananta, Executive Vice President PT Akebono Break Astra Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Indonesia Forward. Perkenalkan saya Frida Litwina. Pertanyaan pertama saya akan ke Pak Susi dulu ini untuk sekedar update perkembangan makro ya Pak ya. Jika membahas Hannover Messe kita bicara sektor teknologi industri. Nah, seberapa besar Pak sebenarnya share dari sektor ini bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan? Ya, makasih Mbak Frida. Jadi pertama, event Hannover Messe 2023 ini memang sangat penting sekali, tidak hanya dalam konteks untuk mendorong sektor industri itu sendiri, namun juga dalam konteks yang lebih besar, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Seperti kita ketahui, share ke PDB kita dari sisi lapangan usaha itu adalah paling besar dari industri pengolahan. Tahun 2002 kemarin, share industri pengolahan terhadap PDB kita itu sekitar 18,34%. Memang dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan share industri manufaktur terhadap PDB kita, selain juga karena ada peningkatan dari sektor yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan sektor yang lain memang jauh sekali, terutama yang kedua, ketiga, empat itu sekitar 12% itu sektor pertanian, pertambangan, dan yang lain. Demikian juga ekspor kita itu dominan sekali adalah hasil dari industri manufaktur. Walaupun komoditas kita juga cukup dominan, terutama CPU dan batu bara. Nah, melihat posisi sektor industri yang sangat penting di perekonomian kita berharap event seperti Hannover Messe itu betul-betul akan mampu mendorong perekonomian ke depan. Nanti kita akan bicara lebih jauh bagaimana kita sekarang merancang teman-teman di Bappenas bersama kami dan Kemenkeu dan kemarin juga sudah melaporkan Bapak Presiden yang namanya RPJPN 2025 sampai 2045. Nanti kita bicara mengenai sekarang kita sedang mengalami kondisi bonus demografi itu kira-kira antara tahun 2010 sampai 2040 dan itu hanya sekali dalam sejarah peradaban bangsa. Semua negara hanya mengalami satu kali saja dan itu juga akan kita manfaatkan bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap atau jebakan kelas menengah. Nah, kalau kembali ke peranan sektor industri manufaktur tadi, dengan share-nya yang sebesar itu, walaupun cenderung trennya dalam beberapa tahun terakhir menurun, kita akan mengandalkan betul sektor industri ini nanti, terutama dengan berbagai kebijakan industri yang terakhir terkait dengan hilirisasi, yang sebelumnya kita sudah mengenalkan bagaimana industri 4.0, kemudian juga terkait dengan digitalisasi dan semuanya, dan sekarang kita konsisten mendorong hilirisasi, tapi semua dari kebijakan industri itu pada akhirnya kalau kita simpulkan kita menyadari betapa pentingnya sektor industri ini menjadi andalan kita baik untuk pertumbuhan ekonomi sekarang maupun untuk yang tadi keluar dari middle income trap, untuk jangka panjang. Bahkan kita mentargetkan kalau kita mau mengejar betul supaya kita bisa menjadi high income country, keluar dari middle income trap tadi, share sektor industri itu harus di atas 25%. Kita kemarin sudah bikin simulasinya, kita targetkan di 2045-an itu mungkin
Kemarin dengan teman-teman Bappenas angkanya masih belum ini betul, tapi sekitar 25-28%. Dan dengan posisi teknologi industri sebagai kunci untuk maju ke depan itu, tentunya ajang Hannover Messe ini menjadi kesempatan yang sangat baik ya Pak ya bagi Indonesia. Saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang menjadi official partner ya di ajang Hannover Messe untuk yang ketiga kalinya berturut-turut. Seberapa pentingnya sih Pak sebenarnya sampai ikut menjadi official partner selama 3 kali berturut-turut ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Frida. Jadi sejatinya Indonesia ini sudah 4 kali ditunjuk sebagai official partner country. Pertama kali di tahun 1995, kemudian kita ditunjuk lagi di tahun 2020. Sayangnya sebelum acara dimulai ada pandemi sehingga dibatalkan tahun 2020. Tahun berikutnya di tahun 2021 kita hadir sebagai partner country di Hannover Messe edisi digital. Nah, tahun lalu Portugal, kita dapat Hannover dari Portugal. Tahun ini kita hadir kembali sebagai official partner country yang penyelenggaraannya memang diselenggarakan secara fisik seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Ini satu posisi yang sangat penting, sangat strategis status partner country ini. Negara-negara besar, sebut saja Amerika, China, India, itu bahkan Rusia, itu pernah menjadi partner country dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sesmenko, bahwa industri ini dituntut untuk menjadi backbone dari perekonomian nasional. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan industri, ini perlu strategi-strategi yang memang harus dijalankan secara secara masif. Sejak tahun 2018, setelah inisiatif Making Indonesia 4.0 diluncurkan, kami mengimplementasikan strategi untuk kita bisa mendorong percepatan pembangunan industri ini dengan beberapa cara. Salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing. Nah, setelah kita bisa meningkatkan daya saing melalui penguasaan teknologi, melalui shifting kompetensi, skill dari SDM kita, ini juga perlu dikenal oleh dunia luar. Nah, Hannover Messe ini tempat yang tepat. Hannover Messe adalah pameran teknologi industri terbesar di dunia yang secara tradisional setiap tahun menunjuk partner country. Status partner country inilah yang akan kita manfaatkan, karena sebagai partner country kita akan menjadi fokus dari coverage yang ada di Hannover Messe. Ini kita harapkan yang pertama, kita bisa memperkenalkan kemampuan kita dalam penguasaan teknologi, termasuk penguasaan kita untuk penciptaan teknologi-teknologi baru, kemudian akan juga meningkatkan kerjasama dan investasi, kemudian juga akan memperkuat kerjasama secara bilateral Indonesia dan Jerman, dan pada akhirnya kita bisa meyakinkan dunia bahwa Indonesia ini bersama dengan negara-negara yang sudah lebih maju lainnya, ini mendorong efisiensi dan produktivitas di industri. Karena kami juga akan tampilkan beberapa aspek di dalam Hannover Messe ini, mulai dari yang pertama kita akan tampilkan bagaimana Making Indonesia 4.0 itu, kedua kita akan tampilkan investasi dan kawasan-kawasan industri, kita akan tampilkan juga startup dan inovasi, kemudian kita akan tampilkan yang memang saat ini menjadi tema Hannover Messe, seperti misalnya di otomasi dan digitalisasi. Kemudian yang penting dari itu tadi sudah disinggung oleh Pak Sesmenko adalah kita akan tampilkan human capital. Human capital ini salah satu kekayaan kita selain sumber daya alam kita. Baik. Nah, di Hannover Messe 2023 ini brandnya Pak Daniel nih, Akebono Break Astra Indonesia ikut berpartisipasi ya Pak. Bisa diceritakan Pak bagaimana brand Anda mengikuti Hannover Messe 2023 ini? Ya, terima kasih Mbak Frida. Ya, awalnya tahun 2020 kami diundang Kementerian Perindustrian karena kami sebagai salah satu penerima award Indie 4.0 Award di tahun 2019, kami diundang untuk mengikuti Hannover Messe tahun 2020 itu. Ya lebih sayang ya Pak, karena pandemi kami udah kirim barang-barang ke sana, akhirnya kami tarik lagi kembali ke Indonesia. Kemudian tahun 2021 kami diundang kembali untuk mengikuti Hannover Messe yang tahun 2020 mengikuti secara digital.
kami ikut juga. Dan terakhir ketika Indonesia ditunjuk lagi sebagai country partnersnya Hannover Messe, kami diundang lagi oleh Kementerian Perindustrian untuk mengikuti, dulu sebagai penerima award Indie 4.0, tapi sekarang kami sebagai National Lighthouse. Jadi kami akan mengikuti event ini dan kami sangat antusias ya untuk mengikuti event ini karena benefit yang kami dapatkan ya, kami ikut event yang cukup besar, ikut event internasional ini adalah branding perusahaan kami. Kami tidak ingin menonjolkan produk kami ya, bukan brand produk kami, tapi brand perusahaan kami. Nama perusahaan kami kan PT Akebono Brick Astra Indonesia. Di situ ada 3 brand yang ingin kami perkenalkan, kami tonjolkan di event ini. Pertama tentang Akebono Brick, itu adalah brand produk ya. Di situ ada teknologi dan desain dari Jepang. Tetapi ada brand keduanya, Astra. Di situ ada perusahaan besar, kita tahu Astra perusahaan besar yang sudah sangat profesional mengelola perusahaan-perusahaan besar dan sangat berpengalaman dalam bidang otomotif. Yang ketiga, brand ketiga itu Indonesia. Indonesia adalah tempat lokasi pabrik kami ya, produksi kami. Tapi kami di sini tidak ingin hanya mengenalkan Indonesia sebagai tempat lokasi perusahaan kami atau lokasi produksi, tapi Indonesia adalah selain tempat lokasi perusahaan kami, tapi di dalamnya ada orang-orang hebat yang bekerja dan berkarya di dalamnya, di perusahaan kami. Kemudian yang perlu kami tampilkan lagi adalah ekosistem industri yang sudah dibangun oleh Kementerian Perindustrian, oleh government, oleh pemerintah, sehingga kita lihat bahwa industri di Indonesia itu sangat maju ya, dan perekonomian bisa bertumbuh dengan baik. Kami sangat menghargai dengan adanya program Making Indonesia 4.0 ini. Dan di sini di event ini kami tidak sendirian, kami bertiga. Jadi kami secara grup Astra ada 3 company yang hadir di dalam event Hannover Messe ini. Yang pertama adalah Astra Autopart, itu adalah perusahaan otomotif, komponen industri untuk kendaraan. Yang mungkin siapa tahu ada calon investor yang ingin berkenalan, ingin masuk ke Indonesia, bisa tahu tentang kompetensi yang dimiliki oleh Astra Autopart. Kemudian yang kedua adalah Wintech Division. Di sini adalah grup Astra juga adalah provider untuk otomatisasi dan digitalisasi. Jadi banyak perusahaan yang dibantu oleh Wintech ini untuk menuju bertransformasi ke industri 4.0. Dan terakhir kami, PT Akebono Brick Astra Indonesia sebagai salah satu contoh perusahaan di Astra yang sedang bertransformasi menuju industri 4.0, sehingga kami bisa tunjukkan bahwa ini loh, ada industri di Indonesia yang sudah bisa bertransformasi industri 4.0. Jadi kami bertiga akan hadir di dalam Hannover Messe tahun 2003 di Pavilion Indonesia. Oke, good luck Pak Daniel. Kita tadi sudah bicara dan keikutsertaan Indonesia di Hannover Messe ini sudah berkali-kali ya Pak ya. Kita juga mau tahu bagaimana sebenarnya dampak perekonomian nih bagi Indonesia dengan hadirnya Indonesia di Hannover Messe selama ini. Tapi Pak Susi ditahan dulu nih jawabannya, kita harus break. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih membicarakan keikutsertaan Indonesia di ajang Hannover Messe 2023 dan saya akan bertanya kepada Pak Susi, seberapa besar dampak ekonomi bagi Indonesia dengan keikutsertaan Indonesia selama ini di ajang Hannover Messe, Pak? Ya, makasih Mbak Frida. Jadi kalau kita bicara ada event internasional, kita selalu punya ukuran kira-kira seberapa besar dampaknya khususnya terhadap perekonomian kita. Seperti di G20 kemarin kita ada namanya Leaders Declaration, deliverables-nya gitu. Nah kalau di Hannover Messe pertama nanti ada yang dampak secara langsung, setelah event itu nanti kita bisa lihat sama-sama. Ada yang jauh lebih penting nanti dampak ke depannya terutama terhadap perekonomian nasional kita. Di dalam penyelenggaraan Hannover Messe ini selama kurang lebih 5 hari 17 sampai 21 April,
Pak Dirjen sudah menyiapkan berbagai acara, terutama yang penting di sana mulai ada Business Summit, kemudian juga ada semacam seminar conference dari seluruh private sector dunia usaha, terutama yang di sektor industri. Dan selain itu juga ada beberapa kesepakatan yang di hari pertama sudah akan ditandatangani, baik itu yang sifatnya G2G, kalau nggak salah yang sudah confirm ada 2 kesepakatan G2G yang terkait dengan Joint Economic Committee, itu antara kita di Kemenko Perekonomian dengan partner kita di Jerman, dan juga yang terkait dengan Joint Cooperation dalam Digitalization, teman-teman di Kemenkominfo. Kemudian juga banyak sekali kesepakatan bisnis di private sector yang sifatnya B2B, yang kemarin sudah terjadwal ada 18 penandatanganan kesepakatan kerjasama. Kemudian yang selain itu juga yang G2B antara pemerintah sana dengan beberapa dunia usaha yang ada di Indonesia. Kurang lebih ada 3 yang akan ditandatangani. Nah, dari ini semuanya nilainya masih terus direview, tapi itulah dampak langsung yang bisa kita lihat nanti. Pak Eko yang punya angka mungkin secara detail, tapi dampak tidak langsungnya yang barangkali kita harus lihat seperti G20 kemarin. Yang jelas saat ini posisi Indonesia di mata internasional global sangat bagus sekali. Level of trust-nya tinggi sekali, kredibilitas kita tinggi sekali, dan di berbagai event sejak penyelenggaraan G20 menghasilkan leadership declaration kemarin dan hasilnya seperti itu, posisi kita sangat bagus di dalam berbagai forum internasional. Termasuk di Hannover Messe ini, kami menghitung posisi kita akan sangat bagus sekali. Bahkan tadi Pak Dirjen menyampaikan 2020, 21, 23 kita diberikan kesempatan untuk menjadi official partner country, dan itu tidak mudah, hanya negara-negara besar saja, dan bahkan di ASEAN baru kita. Sehingga itu ukuran-ukuran yang nyata bagaimana positioning kita di mata internasional di forum global. Nah, dengan momentum seperti ini kita ingin manfaatkan betul. Kita sambungkan dengan kebutuhan kita. Tadi kita cerita struktur PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita dominan adalah industri pengolahan, manufaktur. Dengan berbagai sektornya, terutama share-nya yang paling besar adalah sektor makanan minuman, kemudian yang terkait dengan elektronik dan sebagainya, otomotif dan sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan event Hannover Messe tadi, kita berharap bukan hanya yang dampak langsung, yang deal di sana, yang komitmen di sana saja, tapi juga ada rencana-rencana investasi. Pak Eko akan menjadikan untuk branding, untuk showcase di sana, betapa kemajuan teknologi industri di kita, beberapa industri yang dengan teknologi tinggi juga sudah investasi di kita. Ujung-ujungnya kita akan mendorong investasi. Jadi selain upaya di internal kita menyiapkan berbagai daya tarik untuk attract investasi, juga event-event seperti ini menjadi kunci, karena ukurannya jelas. Kalau nggak salah yang ikut sekitar 90-an negara ya Pak Eko, dan itu industri besar semuanya hadir di situ, karena ini event industri terbesar tahunan gitu. Sehingga kami kalau bicara mendesain kebijakan ekonomi ke depan, apalagi tadi bicara memanfaatkan bonus Indonesia dan keluar Middle Income, dengan mengandalkan sektor sendiri menjadi begitu penting. Hannover Messe ini posisinya di dalam konteks itu tadi. Oke, baik. Nah, Pak Eko, setelah kita tahu betapa pentingnya Hannover Messe ini bagi perekonomian Indonesia pada khususnya, tentunya ada sektor-sektor pilihan yang akan ditampilkan nanti, yang diprioritaskan di ajang pameran tersebut. Sektor-sektor mana saja nih? Jadi kami sesuai inisiatif yang ditetapkan di dalam Making Indonesia 4.0 sudah memilih beberapa sektor prioritas. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar di PDB sektor industrinya itu sendiri. Kemudian mereka kontribusinya sangat besar terhadap ekspor, kontribusinya sangat besar terhadap penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak. Kemudian kontribusinya juga sangat besar untuk penyerapan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, sektor-sektor ini berkaitan dengan kepentingan kita untuk menjaga resiliensi. Jadi sektor seperti makanan minuman, otomotif, elektronik, kemudian tekstil dan produk tekstil, serta kimia, ditambah dengan sektor farmasi dan alat kesehatan, ini yang menjadi prioritas dari Indonesia untuk dikembangkan. Karena kekuatan kita ada di 7 sektor ini, oleh karena itu kami mendorong penerapan industri 4.0 juga diprioritaskan di sektor-sektor tersebut. Yang pertama,
ini berkaitan dengan upaya kita meningkatkan daya saing. Dunia ini semakin kompetitif. Kita dengan negara tetangga kita berhubungan baik, tapi kita berkompetisi ketat dengan mereka. Semua negara berupaya bagaimana mereka menjadi bagian dari global supply chain. Bagaimana mereka bisa sebesar-besarnya menarik investasi dan melakukan proses produksi di negaranya. Kita juga melakukan hal yang sama. Kita punya namanya kebijakan terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kita punya skema TKDN. Ini juga kita gunakan dalam rangka kita mendapatkan nilai tambah yang sebesar-besarnya yang nanti akan didapatkan oleh orang-orang Indonesia. Orang Indonesia juga yang akan bekerja. Tadi Pak Sesmiko menyampaikan kita harus keluar dari middle income trap, kita perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, dan dengan ini kita bisa memenangkan persaingan. Nah, peningkatan daya saing ini juga kita lakukan dengan beberapa strategi lain. Misalnya, dunia ini saat ini sangat concern terkait dengan climate change, dengan pemanasan global. Kita perkenalkan konsep circular ekonomi kita. Kita perkenalkan konsep sustainability kita. Kita perkenalkan bagaimana standar industri hijau itu sudah kita terapkan. Bagaimana kita mendorong produk-produk industri itu punya aspek hijau sehingga menjadi produk hijau. Di Hannover Messe ini kami tampilkan itu semua. Kami tampilkan Indonesia di Pavilion Nasional dengan 157 koeksibitornya dalam ekosistem industri dalam beberapa sektor yang berbeda-beda. Akan hadir di Hannover Messe itu dari 157 koeksibitor itu ada kementerian lembaga, ada asosiasi industri, ada perusahaan industri, ada perusahaan kawasan industri, ada startup juga hadir di sana, ada lembaga pendidikan karena kita ingin menampilkan human capital kita di sana juga. Kemudian dari 157 itu koeksibitor itu kalau kita mau lebih dalam lagi karena ada beberapa asosiasi yang hadir, ini mewakili hampir 1.000 perusahaan. Nah, Akebono Break Astra Indonesia kan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri yang diprioritaskan nih Pak ya di Hannover Messe. Tapi kita juga pengen mengenal lebih jauh nih PT Akebono Break Astra Indonesia ini sepak terjangnya seperti apa sih Pak di Indonesia sebenarnya? Ya, makasih Mbak. Perusahaan kami ini berdiri tahun 1981 ya. Dulu namanya PT Tridharma Wisesa, jadi perusahaan lokal, betul-betul lokal. Dan saat itu kami memproduksi hanya sifatnya assembling saja. Jadi komponen semua masih import dari negara asal, dari Jepang, dan masih disuplai, didatangkan langsung dari ATPM, agen tunggal pemegang merek ya, car maker-nya di Indonesia. Tapi berangsur-angsur tahun 2006 terjadi perubahan, jadi ada take over, jadi perusahaan kami menjadi perusahaan joint venture antara Astra Autopart dan Akebono Break Industri Jepang. Sama kuat 50-50 di situ. Dari sinilah kita mulai berubah yang dari assembling menjadi sudah mulai full manufacturing di Indonesia. Kami sudah mensuplai 70% kendaraan roda 4 ya di Indonesia dan 20% untuk kendaraan roda 2. Jadi ya kalau di market leader kami di sini. Kemudian untuk komponennya pun kami sudah menggunakan komponen lokal sebesar 80% ke atas. Jadi banyak perusahaan-perusahaan lokal juga yang kami ajak bersama kami, bergabung kami untuk meningkatkan kandungan lokal sampai ke 80%. Selain di usaha OEM ya, kami juga menggerakkan juga bisnis kami masuk ke yang cukup besar Pak, itu bisnis aftermarket. Ya, kalau komponen brake itu kan selalu diganti, ya, komponen otomotif kan sering diganti. Jadi kami juga masuk di dalam bisnis itu. Jadi kami kenalkan produk-produk kami, yaitu TDW Brake Aspira dan Akebono Brake, itu juga ada bisa di source di aftermarket. Sehingga kalau ditanya kontribusi atau terjangnya apa, ya kami menjadi salah satu bagian dari supply chain bisnis otomotif di Indonesia. Ketika otomotif Indonesia bergerak maju atau bergerak tinggi naik, kami akan ikut mensupport dan dengan kondisi yang tadi
quality yang baik dan harga yang kompetitif. Apa yang cara membuat harga kompetitif? Ya kami harus produktif yang lebih tinggi. Bagaimana cara produktif lebih tinggi? Ya dengan cara kami bertransformasi ke industri 4.0 ini menjadi salah satu langkah-langkah kami untuk menjadikan kami lebih kompetitif dan lebih produktif. Itu Oke. Kita sudah tahu nih Pak ya seberapa penting Hannover Messe nih bagi dunia teknologi industri di Indonesia pada khususnya. Dan kita tentunya punya target yang ingin dicapai di Hannover Messe. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Pak Susi, keikutsertaan Indonesia di Hannover Messe ini tentunya ada target-target tertentu yang ingin dicapai ya Pak ya, baik itu merupakan kemitraan secara G2G ataupun B2B begitu. Bisa dijelaskan Pak lebih detail apa sebenarnya target yang ingin dicapai? Ya, sebenarnya kalau kita bicara setiap penyelenggaraan event internasional, terutama sebesar Hannover Messe, kemudian kemarin G20 dan sebagainya, apalagi kita sebagai host country, sekarang kita sebagai official partner country, kita selalu menyiapkan target-target yang harus dicapai, baik itu dalam bentuk komitmen, kesepakatan, juga deliverables-nya semuanya. Nah, sebenarnya untuk yang Hannover Messe ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita sebenarnya lebih banyak pengen mendorong nanti target dari sisi dampak tidak langsungnya untuk ke depan, untuk jangka panjang. Tapi nanti Pak Eko bisa memberikan gambaran Pak Dirjen dari sisi capaian komitmen yang sudah ada pun juga sudah cukup besar, walaupun nanti dari hasil event ini kita akan lihat dalam setahun ini nanti Pak Eko biasanya melakukan survei, kemudian melakukan menghitung kira-kira dampak dari pertemuan Hannover Messe kemarin seperti apa. Kalau tadi sudah saya sampaikan di tahap pembukaan saja kita sudah ada sekitar berapa tadi, yang G2G ada 2 paling tidak, yang B2B ada 18, yang G2B ada 3, dan nilainya juga pasti sangat besar. Pak Eko nanti monggo kalau mau di-share nilainya, itu masih awal sekali, belum mulai kita sudah memetakan akan ada kesepakatan. Nah, belum lagi nanti 5 hari ya Pak ya, Business Summit itu kan juga pasti ada deal-deal bisnis di sana. Nah, dari sisi kami memotret ke depannya. Nah, pengalaman saat pandemi itu sebenarnya kalau kita lihat yang menopang pertumbuhan ekonomi kita yang masih cukup bagus, walaupun di 2020 kemarin minus gitu, tapi sudah mulai recover, bahkan di 2022 dianggap tumbuh impresif 5,31%. Sebenarnya kuncinya di industri. Pak Menko selalu pegang prinsip, mau pandemi setinggi apapun kasusnya, industri tidak boleh tutup. Makanya teman-teman Kemenperin mengenalkan yang namanya IOMKI. Bagaimana pada saat pandemi tinggi sekalipun industri tetap buka, tapi dengan protokol kesehatan yang seketat-ketatnya. Nah, yang mengikuti Hannover Messe ini kan ada sektor-sektor yang sudah di mapping nih ya oleh Kemenperin. Bagaimana proses seleksinya, Pak Eko? Jadi kami kira-kira dalam 6 bulan terakhir ini melakukan proses kurasi. Kami punya resources, yang pertama tentunya dari teman-teman yang memang sudah mendapatkan status sebagai National Lighthouse di Industri 4.0, mereka yang sudah mendapatkan award terkait dengan penerapan Industri 4.0 di industrinya, kemudian mereka yang menjadi bagian dari fokus pengembangan industri kita. Industri seperti Akebono Brick Astra ini, kalau kita lihat datang ke sana, ini mungkin bisa dikategorikan industri padat karya. Tapi yang dikerjakan di sana itu proses industri yang advance, yang cukup canggih. Bahkan banyak yang sudah lebih canggih. Di Hannover Messe ini biasanya yang hadir itu ada 2. Mereka yang menjadi penyedia teknologi atau yang menciptakan teknologi, kemudian mereka yang hadir sebagai pengguna teknologi. Tapi penggunaan teknologi di industri ini tidak bisa digunakan begitu saja. Harus selalu ada yang namanya inovasi, sehingga
produk-produk yang dihasilkan itu bisa punya punya daya saing yang lebih tinggi, bisa unik dan bisa lebih unggul dari produk kompetitornya. Nah, kami mengkurasi mereka itu semua, termasuk juga yang kita jaring dari startup-startup. Ada beberapa pengalaman yang baik sepanjang kita mengikuti Hannover Messe ini. Contohnya beberapa tahun yang lalu ada satu startup kita namanya PT MSMB, Mitra Sejahtera Membangun Bangsa. Mereka mendapatkan Hermes Award di Hannover Messe dan saat itu dunia cukup tercengang, kaget bahwa ada startup dari Asia Tenggara, dari Indonesia yang mungkin tidak masuk dalam radar mereka, yang bisa menciptakan teknologi yang sangat bermanfaat, ya Pak, bermanfaat teknologi terkait dengan pertanian yang dimanfaatkan di pertanian. Itu membuat dari pihak Jerman, DMAG dan pemerintah Jerman yakin bahwa wah ternyata Indonesia punya kemampuan itu. Dari apa yang didapatkan oleh MSMB itu, mereka mendapatkan pasar yang besar sekali di luar, mereka mendapatkan penawaran kerjasama untuk pemanfaatan teknologi mereka, termasuk pengembangannya. Ini yang kita juga harapkan terjadi pada eksebitor-eksebitor yang kita ikutkan. Terkait dengan targetnya, kami tidak hanya sekedar menargetkan kerjasama yang terjadi atau investasi yang terjadi, tapi pada akhirnya dalam agregasi yang nanti kita akan buat, ini akan bisa memenuhi target seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sesmenko. Bagaimana industri bisa tumbuh lebih tinggi dari sekarang ini, sehingga kita bisa keluar dari middle income trap. Perusahaan-perusahaan seperti Akebono Brick Astra ini buat kami harus terus didorong untuk bisa berkembang, tidak hanya menguasai pasar dalam negeri, tapi juga menjadi bagian dari global supply chain. Tadi dicontohkan Pak Sesmenko bagaimana kami tetap berupaya agar industri itu tetap bisa beroperasi di masa pandemi. Ini yang kemudian juga menjadi salah satu keyakinan dari buyers di luar, bahwa ketika mereka mengorder ke Indonesia, ini ordernya tetap terpenuhi. Contoh saja, ini kami bekerja sama dengan Akebono Brick Astra di masa pandemi ini untuk melakukan uji coba bagaimana industri bisa beroperasi 100% melalui penggunaan peduli lindungi. Jadi di masa-masa tahap awal pengembangan peduli lindungi, ini kami terapkan dulu di industri. Salah satunya di Akebono Brick Astra. Jadi saat itu ini banyak sekali sebenarnya liputan yang waktu itu sudah kita rilis media bagaimana kami melakukan uji coba sebelum kemudian peduli lindungi itu diperkenalkan secara luas. Penguasaan teknologi seperti ini, solusi yang kita berikan, solusi yang bisa diberikan oleh penyedia teknologi seperti Akebono Brick Astra ini, dan apa yang bisa dilakukan di sana dalam proses produksi, ini yang ingin kita tampilkan. Ya, jadi kami akan menampilkan beberapa konsep island di Hannover Messe ini, karena kita akan tampil dengan tampilan kita sebagai negara kepulauan, kita akan tampilkan di Pavilion Nasional itu gambaran kapal pinisi dengan tagline Infinite Journey-nya. Kemudian di sekitarnya itu ada island-island di mana industri itu kami tempatkan dalam satu ekosistem di masing-masing island tersebut. Nah, di sana akan ada berkumpul mulai dari ada kementerian lembaga pendidikan, asosiasi, kemudian ada perusahaan industri, ada perusahaan kawasan industri sebagai platform tempat mereka berlokasi, dan juga ada lembaga keuangan di sana. Kami tampilkan secara utuh tadi untuk meyakinkan. Selain dari perusahaan-perusahaan industri, kami juga akan tampilkan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Ini yang saat ini dikenal sebagai the greenest city in the world, ya konsepnya. Ini kita akan tampilkan agar dunia juga tahu bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam hal sustainability. Kita ingin industri ini tetap tumbuh, tetap punya daya saing dan bisa berkelanjutan. Nah, ini semua tentunya didukung dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk di dalam panitia nasional yang dibentuk oleh Pak Menko.
dan didukung oleh teman-teman industri dan seluruh stakeholder terkait. Proses kurasinya kami lakukan secara cermat, melibatkan seluruh stakeholder dan ahli yang kami yakini bisa memilih mereka yang bisa kita tampilkan secara baik di Hannover Messe, dan tentunya akan bisa menghasilkan banyak hal baru, mulai dari kerjasama, mungkin kerjasama pemanfaatan teknologi, kerjasama untuk investasi, juga nanti kita harapkan mereka itu bisa juga datang langsung ke sini memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sebagai salah satu perusahaan yang sudah lolos seleksi berkali-kali nih Pak ya untuk ikut Hannover Messe, mungkin bisa di-share kepada pemirsa bagaimana perusahaan Anda nih Pak Daniel Akebono Break Astra Indonesia mengedepankan teknologi industri 4.0 yang kita lihat nih sangat penting ya Pak ya untuk dikedepankan juga di Hannover Messe nantinya. Ya, untuk teknologi yang kami pakai, khususnya untuk teknologi industri 4.0 itu tidak semuanya kami pakai. Jadi kami pakai adalah yang memang sangat dibutuhkan oleh kami untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Contohnya hal-hal yang kecil ya, seperti sensor, seperti itu kami gunakan karena bisa meningkatkan efisiensi yang cukup besar, yang sangat bermanfaat untuk perusahaan kami. Yang kami kombinasikan dengan web based, jadi semua masuk ke Internet of Things. Jadi hanya contoh sekilas, jadi kami tidak mengubah orang-orang menjadi robot, tapi tetap seperti Pak Eko tak pernah kunjung ke perusahaan kami, bahwa kami tetap ada orang-orang yang bekerja di sana. Tapi contoh hal yang kecil, contoh pada waktu orang mau menginput output dari produksi, yang biasanya dulu ditulis manual, di jam-jaman ditulis manual seperti itu. Tapi kami rubah, kami pakai sensor, sehingga kami bisa tarik datanya, sehingga yang data-data yang dulunya harus diinput pakai manual, sekarang secara sistem langsung masuk ke dalam suatu sistem, jadi secara otomatis. Contoh yang kedua yang hal kecil tentang quality. Bagaimana dulu orang mengecek ya, mengukur barang-barang produk kita menggunakan kaliper, kemudian dia tulis, kemudian diinput lagi ke komputer, kemudian disimpan di file, dan pada waktu kita mencari data-data itu masih membutuhkan waktu. Nah, sekarang kami rubah jadi alat-alat yang sudah menggunakan digital. Jadi alat-alat kaliper itu sudah kami install sebagai ada alat digital. Pada waktu dia mengukur produk, pada waktu dia klik, itu sudah masuk ke dalam sistem. Sehingga pada waktu, dan semua data sudah bisa dianalisa. Sehingga pada waktu kami ada sesuatu hal, kami butuhkan data, mungkin 3 bulan yang lalu, atau 5 bulan yang lalu, kami tinggal masukkan tanggal kapan, jam berapa, dalam waktu 1 menit kami sudah menemukan data tersebut. Kalau dulu, cukup lama karena mencari-cari data. Jadi, teknologi yang sederhana yang bisa kami manfaatkan untuk meningkatkan productivity. Jadi kami lebih fokus pada penataan sistem produksi yang benar, dan alat-alat digitalisasi dan teknologi itu adalah membantu kami untuk membantu operation agar apa yang kami buat sekarang sudah produktif semakin produktif lagi. Jadi dari alat-alat teknologi tersebut. Tapi ya, ditanyakan apakah kita tidak mengikuti tren setelah teknologi. Secara tren teknologi kami akan mengikuti terus. Jadi kami punya di tempat kami yang sebut sebagai IoT Lab. Di situ tempat teman-teman engineering dan teman-teman orang-orang IT kami mencoba teknologi itu. Cocok nggak dengan industri kami? Cocok nggak dengan di line produksi kami? Kalau tidak cocok ya itu hanya sebagai penambah wawasan mereka. Oh, alatnya seperti ini loh. Oh, ini bisa dipakai nggak? Tapi pada waktu alat ini cukup benefit ya, membantu kita untuk membantu operator, membantu operation untuk lebih meningkatkan produktivitinya. Oke. Nah, itu kami langsung install di dalam line produksi kami. Oke, berarti kata kuncinya bukan teknologi itu sendiri ya Pak ya, Bukan. semakin canggih gitu, tapi dipilih, tapi penerapannya sehingga bermanfaat bagi perusahaan untuk diterapkan begitu. Baik, kita masih ingin bicara mengenai target, tapi kali ini target Indonesia dalam hal hubungan dengan Jerman nih Pak, sebagai negara tempat terlaksananya Hannover Messe, tapi kita diskusikan sesaat lagi setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih kembali setelah jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Forward. Pak Susi, banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang merupakan penuh tantangan nih Pak, khususnya bagi perekonomian dunia ya. Nah, dalam Hannover Messe ini kan akan banyak terjadi deal-deal dan kesepakatan-kesepakatan sebagai hasil dari ajang eksibisi tersebut. Kira-kira dari hasil tersebut, seberapa jauh perekonomian Indonesia dapat tertolong nih Pak, dan juga mungkin dilihat dari segi hubungan bilateral Indonesia dengan Jerman sebagai negara tuan rumah penyelenggara Hannover Messe 2023 ini. Ya, jadi kalau kita lihat memang memasuki 2023 itu sejak awal tahun berbagai lembaga internasional mengkoreksi proyeksi outlook perekonomian 2023 dengan menurunkan beberapa angka proyeksinya, terutama ekonomi global, khususnya negara-negara maju, Amerika dan Uni Eropa, termasuk Jerman. Karena itu memang di dalam strategi kita dengan Jerman di dalam konteks hubungan bilateral cukup baik, cukup dekat. Pada saat tahun lalu kita sebagai presidensi G20, kebetulan Jerman juga sebagai chairnya untuk G7. Jadi kita betul-betul memanfaatkan dukungan dari Jerman untuk menggalang G7 sehingga kemarin hasil G20 sangat bagus. Jadi kita sangat baik dengan Jerman. Kalau kita lihat trade balance kita, neraca perdagangan dengan Jerman kita juga masih surplus sekitar 7 billion US dollar, jadi masih cukup tinggi surplusnya. Investasi untuk FDI memang belum sebesar negara lain, baru sekitar hampir 200-an juta US dollar. Namun kalau kita lihat posisi kita dan posisi Jerman sama-sama, kalau ingat di 2022 yang lalu Sekjen PBB membuat satu bentuk respon groups namanya GCRG, Global Crisis Response Group. 6 kepala negara ditunjuk, yang 2 Indonesia dan Jerman. Jadi memang kita sudah seringkali beriringan bersamaan dengan Jerman. Kanselir Olaf pun juga saya kira dengan Pak Presiden, bahkan pada saat jadi tuan rumah G7 juga secara khusus Pak Presiden diundang ke sana. Nah sebenarnya dengan posisi seperti ini, melihat tantangan global yang tidak mudah di 2023, kita ingin memanfaatkan event Hannover Messe ini, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Eko juga untuk akses market dan sebagainya. Salah satu yang mendorong dan juga menolong perekonomian kita selama pandemi kemarin adalah tingginya nilai ekspor kita. Dengan nilai ekspor yang cukup tinggi, terutama kemarin memang banyak dinamika ya dengan Uni Eropa terkait dengan berbagai isu, mulai isu sawit, kemudian isu pelarangan ekspor, kemudian juga berbagai isu di mana Indonesia EU CEPA kita juga belum selesai. Bahkan Bapak Presiden mentargetkan tahun ini baru harus selesai. Gitu. Nah dengan kondisi dinamika global yang seperti ini, kita ingin memanfaatkan event-event seperti ini, walaupun demand di global mengalami sedikit penurunan, terutama untuk beberapa sektor. Kita lihat beberapa sektor kemarin yang mengandalkan ekspor juga agak terganggu karena demand globalnya seperti itu. Tapi kita yakin sebenarnya dengan kekuatan dari fundamental makroekonomi kita yang cukup kuat, kita sangat bisa untuk melalui 2023 dengan baik. Pemerintah tetap mentargetkan 2023 di tengah tantangan terutama globalnya yang tidak mudah, kita masih mentargetkan di 5,3 sampai 5,7%. Nah kembali ke posisi sektor industri sendiri, selain jangka panjang di dalam jangka pendek ini juga banyak kebijakan yang mulai akan berlaku di tahun ini. Seperti yang hilirisasi misalkan untuk sektor minerba. Selain produk nikel dan beberapa produk yang lain, per Juni 2023 ini juga sudah akan berlaku. Mulai untuk boksit dan semua produk-produk mineral tambang kita sudah akan dilarang untuk ekspor dalam bentuk mentah. Semuanya sudah harus ada hilirisasinya, ada nilai tambahnya di negara kita. Sehingga kita makin yakin peran sektor industri ini nanti akan makin tinggi. Karena itu kita ingin event Hannover Messe itu betul-betul kita manfaatkan untuk mendorong industri kita dari sisi demand mulai akses market, ekspor dan sebagainya, dari sisi supply mulai masalah produktivitas, teknologi dan sebagainya. Betul-betul event ini kita andalkan untuk menopang perekonomian kita. Baik. Mungkin kata kuncinya Hannover Messe ini harus sukses, industri bangkit, ekonomi tumbuh, Indonesia maju. Amin.
Baik. Nah, Pak Eko, di Hannover Messe ini kan Indonesia ingin menampilkan juga teknologi industri 4.0 ya Pak ya. Sisi mana saja yang ingin ditampilkan dan apa saja harapannya? Jadi sebagai partner country, Indonesia akan mengikuti beberapa official program. Mulai dari akan hadir Bapak Presiden, nanti akan bersama-sama dengan Kanselir Jerman untuk hadir meresmikan acara pembukaan Hannover Messe itu sendiri, kemudian akan meresmikan Pavilion Nasional Indonesia, di mana nanti beliau berdua akan melakukan kegiatan walkabout untuk mengunjungi beberapa eksibitor tadi dalam rangka untuk men-showcasing apa yang kita miliki. Kemudian nanti akan diselenggarakan kegiatan Business Summit yang juga dihadiri oleh Bapak Presiden dan Kanselir Jerman. Setelah itu akan sepanjang minggu itu akan diadakan seminar-seminar di dalam satu konferensi berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama tentunya terkait dengan investasi, kedua teknologi, ketiga mengenai SDM atau human capital. Akan juga dilakukan kegiatan seminar-seminar tertutup. Ini semua dalam rangka tadi memperkenalkan kemampuan Indonesia, memperkenalkan komitmen Indonesia kepada dunia terkait dengan sustainability, terkait dengan carbon neutrality, terkait dengan energi transisi yang kita lakukan, termasuk juga bagaimana kita mendorong terus daya saing kita dengan industri ini bisa memenuhi standar-standar berkelanjutan yang semakin banyak sekarang diterapkan. Nah, satu contoh konkret di mana hasil dari kerjasama ini terjadi tahun 2021 ketika kita menjadi partner country di dalam edisi digital, ini kemudian ada beberapa kesepakatan yang dilakukan. Ini contoh saja, ini secara nyata ada perusahaan Indonesia namanya YPTI di Jogja bekerja sama dengan perusahaan Jerman Toolcraft untuk melakukan joint venture memproduksi komponen pesawat terbang. Saat ini pabriknya sudah hampir selesai dibangun di Jogja. Kemudian setelah itu juga karena kita waktu tampilkan juga secara lebih kuat bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kompetensi SDM kita baik melalui upskilling maupun shifting, reskilling. Nah ini dipercaya oleh pihak Jerman juga. Tahun lalu ketika kunjungan Presiden Steinmeier dari Jerman datang ke Indonesia, kami undang beliau untuk hadir di PD, Pusat Industri Digital Indonesia, yang memang di sana disiapkan untuk bagaimana kita bisa mendorong peningkatan kapasitas SDM kita di dalam berbagai bidang, termasuk juga di sana bagaimana penguasaan teknologi kita. Jadi karena industri tidak jauh-jauh dari investasi teknologi dan sumber daya manusia, itu yang kita dorong. Hasilnya juga salah satunya, ini contoh konkret, bahwa kita kan sekarang sudah punya industri semikonduktor di Batam. Itu tahun lalu akhirnya diputuskan untuk menggandakan kapasitas produksinya. Kenapa bisa ditingkatkan kapasitas produksinya? Karena SDM-nya tersedia. Ini lagi-lagi seperti tadi yang dilakukan di Akebono Break Astra, ini SDM menjadi faktor penting, tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu peningkatan investasi, peningkatan dari penguasaan teknologi dan R&D di mana teknologi itu digunakan di industri dan SDM-nya yang 3 ini menjadi penting. Nah, dari situ sektor-sektor yang tadi kita pilih, di mana sektor-sektor tersebut itu banyak menyerap tenaga kerja, ini yang kita dorong untuk kita perkenalkan dan kita dorong juga untuk mereka menerapkan industri 4.0. Nah, tadi peningkatan produktivitas yang kemudian akan konsekuensinya akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, ini yang kita harapkan. Jadi sekali lagi dari kegiatan Indonesia sebagai partner country di Hannover Messe ini kami harapkan keyakinan dari dunia akan semakin kuat. Ada satu hal yang menarik dari coverage di mana dalam 4 tahun terakhir kita mendapatkan coverage. Ini kita bisa lihat dari angka PMI kita, Purchasing Managers Index kita.
ini terus berada di level ekspansif, kecuali memang pada saat kita mengalami pandemi yang sangat berat. Waktu itu ada varian Delta dan sebentar Omicron. Ini agak sedikit mengganggu, tapi kalau kita lihat dari angka PMI kita yang sampai hari ini, yang baru keluar hari Senin kemarin, ini selalu di level ekspansif. Nah ini karena industri sendiri yakin, industri ini confidence bahwa mereka ada di dalam level ekspansif karena pertama pasarnya terbuka untuk mereka karena punya daya saing. Kedua, iklim usahanya sangat bagus di Indonesia sehingga mereka terus berkembang. Ketiga, infrastruktur pendukungnya termasuk SDM-nya tersedia. Baik, sudah sebentar lagi nih Pak ya, tanggal 17 April tentunya sudah siap, dan kita tadi dapat kesimpulan bahwa teknologi industri 4.0 itu bukannya mengurangi tenaga kerja ya Pak, tapi justru menciptakan suatu sistem di mana nanti akan tercipta lebih banyak lagi lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, Akebono Break Astra Indonesia sejauh mana nih Pak persiapannya? Ya, persiapannya kami untuk Hannover Messe tahun 2023 ini kami akan mencoba menampilkan pertama tentang peer monitoring production. Jadi kami tampilkan di situ bahwa meskipun kami di Hannover Messe, kami bisa melihat, mengontrol apa yang terjadi di Jakarta. Jadi itu secara real time akan kami tampilkan di monitor di sana. Kemudian yang kedua, kami membuat simulasi tentang sistem production yang terintegrasi dengan IoT. Jadi di mana nanti seperti customer memberikan PO-nya di scan, produksinya berjalan secara otomatis karena perintah-perintahnya secara otomatis ya, seperti e-Kanban nih, seperti itu. Itu akan kami tampilkan di simulasinya di sana. Kemudian kami akan bawa contoh drone. Jadi kami menggunakan untuk mengirim barang-barang spare part ya, tool dan spare part untuk mesin itu dari gudang kami yang jauh itu pakai drone ke pabrik. Itu akan kami tampilkan di sana. Yang keempat, kami akan tampilkan juga penggunaan VR untuk brake failure simulation. Jadi pada waktu ya sama seperti kita menggunakan VR, kita akan mengendarai kendaraan simulasi. Kalau brake-nya fail, akan terjadi kecelakaan. Jadi alat ini kita gunakan untuk karyawan-karyawan kami ajarkan supaya pada waktu mereka tidak membuat produk secara standar, sesuai dengan standarnya, akibatnya akan fatal. Jadi itu memberikan efek ke mereka supaya oh ya, produk kami harus dibuat dengan benar. Itu kita menggunakan VR. Kalau menggunakan mobil langsung mungkin banyak mobil. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, itu adalah kami akan menampilkan juga alat yang kami buat bersama-sama. Jadi kolaborasi dengan dunia pendidikan, alat inspeksi yang berbasis atau menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi kami bersama-sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada membuat suatu alat inspeksi untuk memeriksa tentang kualitas dari kampas rem itu. Alat ini sudah kami buat bersama-sama mereka, kemudian sudah menjadi prototyping, ini yang kami bawa ke sana. Dan kami hanya butuh poles-poles untuk menjadi alat industri nantinya. Kenapa kami sangat semangat membawa alat-alat yang kolaborasi dengan dunia pendidikan ini? Karena ini juga menunjukkan ke dunia bahwa industri di Indonesia ini juga didukung dan disupport oleh dunia pendidikan, sehingga riset dan development bisa kita bekerjasama dengan mereka. Jadi industri di Indonesia ini sudah kuat lah. Jadi kita mau mendorong, ayo investor silakan, nilai Indonesia industrinya cukup maju, bagus. Baik. Semoga sukses ya Bapak-bapak. Pavilion Indonesia di Hannover Messe 2023, banyak pengunjung, banyak deal juga. Tadi peralatannya semua sudah on the way nih Pak ke Hannover. Sudah tiba mungkin bahkan ya, sudah tiba mungkin Pak ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak atas waktunya bersama kami di Indonesia Forward. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami mengenai keikutsertaan Indonesia secara berturut-turut 3 kali menjadi official country partner untuk Hannover Messe yang kali ini dilaksanakan tahun 2023 secara tidak virtual lagi, sudah secara langsung tatap muka. Dan kami doakan agar acara ini berlangsung dengan sukses dan memberikan sumbangsih yang besar bagi perekonomian Indonesia tentunya. Terima kasih atas atensi Anda dan semoga perbincangan ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.